Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 5 mengenai inilah pengalamanku. Dan minggu ini kita masih belajar pada subtema 3 mengenai pengalaman di sekolah, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Soleh-soleha, silakan siapkan terlebih dahulu buku tematiknya. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 yaitu menanggapi ungkapan ajakan. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai 30. Sekarang kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu membaca teks mengenai bermain congklak. Bermain congklak. Permainan congklak merupakan permainan yang dilakukan oleh dua orang di atas papan congklak. Papan congklak dapat terbuat dari kayu atau plastik. Ada 16 lubang pada papan congklak, yaitu 2 lubang besar dan 14 lubang kecil yang terletak di sisi kanan dan kiri papan. Permainan ini menggunakan biji congklak. Cara bermain congklak yaitu sebagai berikut. Ini adalah permainan tradisional Indonesia yang dinamakan congklak. Congklak dipercayai berasal dari negeri Afrika atau Arab saat perdagangan zaman dahulu. Di Jawa, congklak dikenal dengan nama dakon, sedangkan di Sumatera dikenal dengan nama congkak. Di Sulawesi lebih dikenal dengan nama makautan, dan orang Lampung mengenalnya sebagai dentuman lamban. Selain di Indonesia, congklak juga tersebar ke penjuru Asia seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand. Nah, sekarang kita akan belajar cara bermain congklak. Kita butuh papan congklak dan 98 biji-bijian atau kerang kecil. Dimainkan oleh 2 orang, bisa perempuan ataupun laki-laki. Posisi bermainnya duduk berhadapan seperti bermain catur. Pertama-tama, isi tiap lubang-lubang kecil milikmu dan milik lawan dengan 7 biji. Lubang besar atau rumah milikmu dan milik lawan dibiarkan kosong. Untuk memenangkan permainan ini, kita harus mengumpulkan biji sebanyak-banyaknya di rumah sendiri. Ayo kita mulai. Tentukan siapa yang mulai lebih dahulu dengan cara sulit. Mulai dengan mengambil semua biji dari salah satu lubang milikmu. Dengan gerakan searah jarum jam, isi tiap lubang dengan 1 biji. Ingat, jangan isi rumah milik lawan. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang ada biji, maka ambil semua bijinya dan lanjut mengisi lubang-lubang yang lain. Jika biji terakhir jatuh di lubang milikmu yang kosong dan lubang milik lawan di hadapannya terdapat biji, maka ambil semua biji di 2 lubang tersebut dan masukkan ke rumah kamu. Sekarang, waktunya giliran si lawan. Sama seperti tadi, ambil semua biji dari salah satu lubang dan isi tiap lubang yang lain. Kalau biji terakhir jatuh di rumah kamu, maka kamu bisa ambil biji-biji dari lubang lainnya, lalu lanjut kembali. Apabila biji terakhir jatuh di lubang yang kosong, maka giliranmu berakhir, dan sekarang ganti giliran si lawan. Lalu lanjut kembali dengan cara yang sama. Permainan selesai apabila sudah tidak ada biji lagi di lubang-lubang kecil. Hitung semua biji dari masing-masing rumah, dan siapa yang memiliki biji paling banyak adalah pemenangnya. Dengan bermain congklak, kita bisa melatih daya berhitung dan berpikir kita karena kita butuh strategi untuk bisa memenangkan permainan ini. Begitulah cara bermain congklak. Selamat bermain teman-teman. Itulah cara kita untuk bermain congklak. Nah, soleh-soleha, pada hari Minggu merupakan hari libur. Saat hari libur, Rasti biasanya bermain bersama teman-temannya. Kali ini, Rasti bermain congklak bersama Ana dan Melani. Rasti mengajak kedua temannya untuk bermain congklak. Ayo kita bermain congklak, ajak Rasti. Ayo Rasti, jawab Ana. Ayo, aku juga ingin bermain congklak, jawab Melani. Rasti senang dapat bermain congklak bersama teman-temannya. Semua bermain dengan riang dan gembira. Nah, soleh-soleha, pada teks yang barusan kita baca, di situ
kita menemukan ada kalimat ajakan. Kira-kira yang mana ya kalimat ajakannya? Iya, pintar. Kalimat ajakannya yaitu ada Rasti yang ingin mengajak teman-temannya untuk bermain congklak. Ayo kita bermain congklak, ajak Rasti. Dan di sini Ana dan Melanie pun menanggapi kalimat yang diungkapkan oleh Rasti, yaitu ayo Rasti. Dan Melanie pun mengatakan, ayo aku juga ingin bermain congklak, jawab Melanie. Itu merupakan kalimat tanggapan dari kalimat ajakan yang disampaikan oleh Rasti. Soleha, selain kita belajar mengenai kalimat ajakan, kita juga akan belajar mengenai kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan biasanya digunakan untuk menanggapi kalimat ajakan. Soleh-soleha perhatikan, Miss Willa ada contoh. Di sini ada Siti dan juga Edo. Siti yang ingin mengajak Edo bermain lompat tali. Siti, Edo, ayo kita bermain lompat tali. Edo pun menanggapi ajakan dari Siti. Edo, baiklah Siti, kita bermain di halaman saja ya. Nah, itulah contoh dari kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapan. Bagaimana soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapan? Iya. Good job, soleh-soleha harus makin semangat belajarnya ya. Nah, jika soleh-soleha sudah paham mengenai kalimat ajakan dan juga kalimat tanggapan, selanjutnya soleh-soleha silahkan kerjakan ayo berlatih pada halaman 136 untuk menanggapi kalimat ajakan. Wayan ingin mengajak Titus membeli buku di toko buku. Nah, soleh-soleha silakan memilih beri tanda centang pada kalimat ajakan Wayan yang tepat. Di sini nomor 1, Titus, ayo kita membeli buku di toko buku. Nomor 2, Titus, maukah kamu menemaniku membeli buku? Nomor 3, Titus, Wayan mengajakmu untuk membeli buku. Nomor 4, pergilah membeli buku bersama Wayan Titus. Nomor 5, Titus, aku ingin sekali membeli buku. Nah, setelah soleh-soleha menemukan kalimat ajakan yang tepat ketika Wayan ingin mengajak Titus membeli buku di toko buku, kemudian soleh-soleha silahkan tulis tanggapan yang dijawab oleh Titus kepada Wayan. Soleh-soleha, untuk materi selanjutnya kita akan membacakan teks mengenai tentang membandingkan biji congklak. Soleh-soleha masih ingat bagaimana cara kita untuk membandingkan suatu bilangan? Iya, kita akan bacakan teksnya terlebih dahulu ya. Rasti dan Ana telah selesai bermain congklak. Rasti menghitung biji congklak yang didapatkannya. Ana juga melakukan hal yang sama seperti Rasti. Rasti memperoleh 21 biji congklak. Adapun Ana memperoleh 29 biji congklak. Kemudian Melanie membandingkan biji milik Ana dan Rasti. Nah, tadi milik Rasti yaitu ada 21 dan milik Ana yaitu 29. Masih sama seperti kemarin caranya. Untuk membandingkan, yang pertama kita lihat nilai tempat puluhan. Jika nilai tempat puluhannya itu sama, maka yang akan kita bandingkan yaitu nilai tempat satuan. Karena Rasti itu memiliki 21 kurang dari 29 dan 29 itu lebih dari 21. Jadi punya Rasti itu lebih banyak punya Ana itu lebih banyak daripada punya Rasti. Dan sebaliknya punya Rasti lebih sedikit daripada punya Ana. Nah, soleh-soleha, bagaimana jika bilangannya itu sama? Nah, jika bilangannya itu sama, berarti jumlah dari kedua bilangannya itu sama. Kita tulis di panahnya itu sama dengan
Di sini 21 sama dengan 21. 29 sama dengan 29. Bagaimana, sudah paham soleh-soleha? Iya. Nah, jika soleh-soleha sudah paham mengenai membandingkan bilangan benda, kemudian soleh-soleha silahkan kerjakan ayo berlatih pada halaman 137. Berilah tanda centang jika benar dan tanda silang jika salah. Nah, di sini untuk nomor 1 ada 21 itu lebih dari 27. Benar atau tidak ya? Jika salah, maka soleh-soleha beri tanda silang. Dan jika benar, berarti soleh-soleha berikan tanda centang. Materi selanjutnya, kita akan membaca teks mengenai mengurutkan bilangan. Nah, di sini kita akan mengurutkan bilangan sama seperti yang kemarin kita pelajari. Kita baca terlebih dahulu ya teksnya. Ana menghitung biji congklak pada setiap lubang. Ternyata jumlahnya berbeda-beda. Perhatikan jumlah biji congklak berikut ini. 26, 24, 23, 21, dan 27. Kemudian biji congklak tersebut diurutkan oleh anak mulai dari yang terkecil. Nah, soleh-soleha, caranya yang pertama, kita melihat terlebih dahulu nilai tempat puluhan. Jika nilai tempat puluhannya itu sama, berarti yang harus kita bandingkan yaitu nilai tempat satuan. Nah, di antara bilangan tersebut, nilai tempat satuan yang paling kecil itu berapa ya? Pintar, ada satu yang paling kecil. Berarti kita urutkan 21, 23, 24, 26, dan 27. Sekarang kita akan mengurutkan mulai dari jumlah yang terbesar. Sama seperti tadi caranya, kita tinggal balik saja dari yang jumlah terkecil, yaitu 27, 26, 24, 23, dan 21. Nah, bagaimana soleh-soleha? Soleh-soleha, apakah bisa mengurutkan bilangan seperti anak? Iya, jika soleh-soleha bisa mengurutkan bilangan seperti Ana dan sudah paham caranya, sekarang soleh-soleha kerjakan ayo berlatih pada halaman 138 dan juga halaman 139. Untuk halaman 138, di sini soal nomor 1, soleh-soleha silahkan mengurutkan bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Dan untuk yang halaman 139 nomor 2, soleh-soleha mengurutkan mulai dari yang terbesar. Sekarang kita lanjut pada pembelajaran 6. Dan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 6 yaitu bermain peran dengan menggunakan kata ajakan, mencatat ragam makanan yang disukai anggota keluarga, dan yang ketiga yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan 31 sampai dengan 40. Kita lanjut ke materi yang pertama pada pembelajaran 6 yaitu dengan membacakan teks makan bekal bersama teman. Nah, di sini kita akan bermain peran untuk menjadi Rasti dan juga Ana. Soleh-soleha bisa membacakan teks tersebut di rumah bersama ayah bunda ataupun saudara-saudara yang lain di rumah. Selanjutnya, kita akan membacakan teks mengenai makanan kesukaan keluargaku. Ana sedang berkumpul bersama Ahmad dan Rasti. Mereka sedang menceritakan pengalaman makan bersama keluarganya. Ana menceritakan makanan kesukaan keluarganya. Ayah Ana gemar makan nasi goreng. Ibunya memilih makan pecel. Ana dan adiknya lebih memilih makan bakso. Ahmad menceritakan makanan kesukaan keluarganya. Ayam goreng merupakan makanan kesukaan ayah dan ibunya. Ahmad lebih memilih untuk makan empek-empek. Keluarga Ahmad selalu makan bersama di meja makan. Sebelum makan, mereka berdoa terlebih dahulu. Rasti juga menceritakan makanan kesukaan keluarganya.
Ayah Rasti gemar makan rawon, Ibu Rasti gemar makan soto, Kak Santi gemar makan sate. Adapun Rasti gemar makan gado-gado. Ayah Rasti menasehati untuk mengambil makanan secukupnya. Tidak menghabiskan makanan merupakan tindakan yang mubazir. Nah, soleh-soleha masih ingat aturan ketika kita makan? Iya, kita harus makan makanan secukupnya. Karena jika kita makan makanan terlalu berlebihan, yang ada nanti perut kita akan sakit dan kita akan kekenyangan dan kita pun akan merasakan sulit untuk melakukan aktivitas. Nah, di sini keluarga mereka mempunyai makanan kesukaan yang berbeda-beda. Nah, soleh-soleha, walaupun kita mempunyai makanan yang berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun. Selain hidup rukun, kita juga harus tetap saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Oke, selanjutnya, soleh-soleha silahkan tanyakan kepada anggota keluarga soleh-soleha makanan kesukaan mereka. Kemudian soleh-soleha tuliskan pada tabel 3.3 pada halaman 143. Materi selanjutnya, kita akan membacakan teks mengenai memanen buah rambutan. Wayan dan Titus bermain di rumah Ahmad. Di kebun belakang rumah Ahmad ada pohon rambutan. Pohon tersebut sedang berbuah lebat. Hari ini, ayah Ahmad akan memanen buah rambutannya. Ahmad, Wayan, dan Titus ikut membantu rambutan yang telah dipetik ayah. Kemudian mereka kumpulkan. Ahmad mengumpulkan 37 buah rambutan. Wayan mengumpulkan 32 buah rambutan. Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Wayan dan Titus karena sudah membantu memanen buah rambutan. Selanjutnya, mereka makan buah rambutan bersama-sama. Ayo soleh-soleha, kita bandingkan buah rambutan yang dikumpulkan oleh Ahmad dan Wayan. Nah, di sini yang dikumpulkan oleh Wayan yaitu ada 32 dan yang dikumpulkan oleh Ahmad yaitu ada 37. Nah, kita bandingkan masih sama seperti kemarin. Kita lihat terlebih dahulu nilai tempat puluhan. Nilai tempat puluhannya itu sama-sama mempunyai nilai tempat 3. Sama-sama mempunyai 3 puluhan. Berarti yang akan kita bandingkan yaitu nilai tempat satuan. Di sini yang dikumpulkan oleh Wayan memiliki nilai tempat satuan 2, sedangkan yang dikumpulkan oleh Ahmad mempunyai nilai tempat satuan 7. Nah, karena 2 itu kurang dari 7, berarti 32 kurang dari 37. Sebaliknya, 37 lebih dari 32. Nah, jika nilai bilangannya itu sama, berarti di sini kita tulis sama dengan. Sama seperti ini tadi, 37 sama dengan 37. Bagaimana? Sudah paham? Oke, soleh-soleha, jika sudah paham dengan materi yang sudah jelaskan, sekarang kita akan mengulangi. Hari ini kita sudah belajar pada pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6. Dan materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran 5 yaitu tadi kita sudah belajar mengenai menanggapi ungkapan ajakan dan juga membandingkan dan mengurutkan bilangan 21 sampai dengan 30. Kemudian pada pembelajaran 6 kita sudah belajar bermain peran dengan menggunakan kata ajakan, kemudian mencatat ragam makanan yang disukai anggota keluarga dan juga membandingkan dan mengurutkan bilangan 31 sampai dengan 40. Dan untuk tugas hari ini soleh-soleha mengerjakan ayo berlatih pada halaman 136 sampai dengan halaman 139 dan juga mengerjakan ayo berlatih untuk menulis makanan kesukaan anggota keluarga tabel 3.3 halaman 143. Tetap semangat soleh-soleha mengerjakannya.
Terima kasih pada soleh-soleha yang masih semangat belajar hari ini, yang sudah memperhatikan penjelasan dari Bismillah. Ingat soleh-soleha tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu 3M, menggunakan masker, sering mencuci tangan dengan air mengalir, kemudian menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Soleh-soleha, kurang lebihnya bismillah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.